Bayangkan sebuah celah sempit di peta dunia yang memegang kunci nadi ekonomi global. Selat Hormuz. Saat ini, koordinat ini berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ini bukan sekedar gangguan navigasi biasa, ini adalah pergeseran tektonik dalam geopolitik maritim yang sedang kita saksikan secara real time. Jalur ini memang masih dilalui kapal, tetapi arah pergerakannya tidak lagi berjalan normal. Ada ketakutan yang menggantung di udara, setebal kabut garam di atas Teluk Persia. Saat risiko di jalur utama meningkat drastis, sebuah pola aneh mulai muncul ke permukaan. Kapal-kapal asing yang biasanya menghindari perairan teritorial, kini justru bergerak ke arah yang tak terduga. Mereka naik ke sisi utara, masuk ke jalur sempit di dekat pulau-pulau Iran yang dipersenjatai lengkap dengan rudal dan speedboat cepat. Pertanyaannya, kenapa mereka justru mendekat ke arah moncong meriam? Jawabannya sederhana namun mengerikan. Rasa takut telah mengubah total logika navigasi dunia. Statistiknya tidak bisa berbohong. Lalu lintas di selat ini sempat anjlok hingga sekitar 90% sejak konflik memanas. Bayangkan, sebuah arteri perdagangan yang biasanya sangat sibuk mendadak menjadi sunyi, berubah menjadi kuburan bagi kelancaran logistik global. Lebih dari 20 kapal telah menjadi target serangan, menyisakan puing, trauma, dan ketidakpastian yang luar biasa di lautan. Di sudut-sudut pelabuhan yang jauh dan titik-titik jangkar yang terpencil, sekitar 1.000 kapal memilih untuk diam atau tertahan, menunggu keajaiban atau instruksi yang tak kunjung datang. Namun, di tengah kebuntuan itu, bisikan mulai terdengar di frekuensi radio maritim yang terbatas. Ada laporan bahwa ada kapal yang tetap bisa lolos, kapal-kapal yang berani mengambil risiko untuk masuk ke jalur aman versi Iran. Ini adalah awal dari sebuah permainan baru, sebuah skema di mana keamanan bukan lagi hak internasional, melainkan komoditas mahal yang bisa diperjualbelikan. Begitu kapal-kapal asing merasa bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah berada di bawah kendali Iran, disitulah Iran mulai memanen keuntungan besar dari kekacauan ini. Ingat, Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur sempit yang menahan sekitar 1/5 arus minyak dan gas dunia. Karena itu, setiap perubahan kecil di selat ini, sekecil apapun pergeseran kemudinya, bisa langsung mengguncang harga energi global, mengacaukan industri pelayaran, hingga merombak total perhitungan politik negara adidaya. Kita sedang tidak hanya melihat perang di laut, kita sedang melihat bagaimana sebuah jalur dunia dipaksa berubah menjadi gerbang tol pribadi yang sangat mahal. Apa yang sedang kita saksikan saat ini di Hormuz jelas bukan sekedar gangguan navigasi biasa. Kapal-kapal raksasa yang membawa komoditas bernilai miliaran dolar mulai bergerak masuk ke lintasan yang semakin dekat dengan mata pengawasan Iran. Padahal secara hukum, aturan laut internasional menempatkan selat seperti ini sebagai jalur transit yang seharusnya tetap terbuka dan bebas bagi siapa saja. Namun di lapangan, hukum internasional hanyalah tinta di atas kertas jika dibandingkan dengan kehadiran kapal patroli cepat di depan mata. Jadi kita tidak hanya sedang melihat konflik bersenjata, tetapi juga perubahan radikal tentang bagaimana sebuah jalur vital dunia ditekan, disaring, dan akhirnya diperas untuk keuntungan sepihak. Perubahan di Hormuz sekarang bukan sekedar soal ledakan atau serangan, melainkan soal arah kemudi kapal-kapal yang masih berani melintas. Dalam kondisi normal, kapal dagang akan selalu memilih rute paling efisien dan tercepat. Namun sekarang, pola itu hancur total. Kapal-kapal asing yang tetap nekat bergerak justru melakukan manuver yang sebelumnya dianggap berbahaya. Mereka naik ke sisi utara. Mereka dengan sengaja masuk ke jalur sempit yang menghimpit Pulau Larak dan Pulau Qesem. Dua titik strategis ini bukanlah daratan biasa. Mereka adalah benteng alami yang memberi militer Iran pengawasan jauh lebih kuat atas setiap inci air yang dilewati kapal-kapal tersebut. Jalur inilah yang sekarang mendikte permainan di Hormuz. Jalur yang dulunya digunakan untuk mempercepat pelayaran, kini dipilih dengan terpaksa karena dianggap sebagai satu-satunya peluang untuk lolos dari serangan yang lebih buruk, meski itu berarti menyerahkan diri ke bawah pengawasan ketat Teheran. Perubahan rute ini bukan tanpa alasan yang sangat mendesak. Bayangkan tekanan yang dihadapi para operator pelayaran ini. Sejak konflik meledak, lalu lintas di Selat Hormuz sempat anjlok hingga 90%.
Lebih dari 20 kapal telah menjadi sasaran serangan, memaksa sekitar 1.000 kapal lainnya untuk memilih diam di jangkar atau tertahan di pelabuhan demi keselamatan. Namun, bagi perusahaan pelayaran, berhenti adalah bencana finansial. Diam berarti kerugian besar. Setiap detik kapal tertahan, mereka tetap harus membayar gaji awak, biaya bahan bakar untuk generator, premi asuransi yang melonjak, hingga biaya standar lainnya. Belum lagi muatan di dalam perut kapal, mulai dari minyak hingga komoditas mentah yang tidak bisa menunggu selamanya tanpa konsekuensi logistik yang fatal. Hingga saat ini, data menunjukkan situasi yang mengerikan. Sekitar 2.000 kapal dan 20.000 pelaut masih terjebak dan tertahan di kawasan ini. Angka ini adalah bukti nyata bahwa menunggu memiliki harga yang sangat mahal dan tidak semua kapal memiliki kemewahan waktu untuk diam terlalu lama. Inilah yang menjelaskan mengapa kapal-kapal tersebut akhirnya bersedia menempuh jalur yang semakin dekat dengan pengawasan ketat Iran. Saat rute utama tidak lagi mampu menjamin rasa aman, logika bisnis pun berubah. Mereka tidak lagi mencari jalur tercepat, melainkan jalur dengan peluang lolos paling besar. Banyak operator akhirnya memilih menyesuaikan diri dengan aturan baru daripada terus-menerus membusuk di Teluk Persia. Setelah arah kemudi kapal-kapal raksasa ini bergeser ke sisi utara, persoalannya tidak lagi hanya soal navigasi. Jalur yang kini dianggap aman itu ternyata dibarengi dengan prosedur pengecekan yang sangat ketat. Sebelum diizinkan terus bergerak, setiap kapal wajib membuka data muatan, mengungkapkan asal-usul kapal, hingga menyerahkan identitas seluruh awaknya. Kebebasan laut internasional yang kita kenal telah hilang. Di sini, setiap pergerakan berada di bawah mikroskop Iran. Disinilah bisnis rasa takut ini mulai menghasilkan keuntungan nyata. Laporan-laporan intelijen maritim mulai mengungkap fakta mengejutkan. Setidaknya ada kapal yang membayar agar bisa melintas, dan nilainya tidak main-main, mencapai $2 juta untuk satu kali perjalanan. Yang lebih menarik, sejumlah laporan menyebutkan bahwa transaksi ini mulai dilakukan dalam mata uang yuan. Memang, mekanisme ini belum diterapkan secara menyeluruh kepada semua kapal yang lewat. Namun, arah kebijakannya sudah sangat transparan. Iran sedang memanfaatkan sempitnya pilihan dan kebutuhan mendesak para operator pelayaran untuk tetap bergerak. Dalam dunia logistik, waktu adalah uang. Dan ketika sebuah kapal tertahan selama berminggu-minggu, biaya $2 juta mulai dibaca bukan lagi sebagai kerugian, melainkan sebagai harga tiket untuk lolos lebih dulu dari penjara laut ini. Jalur di bawah kendali Iran kini telah bertransformasi menjadi pintu keluar eksklusif yang harganya ditentukan sepenuhnya oleh Tehran. Bagi sebuah perusahaan pelayaran, membiarkan kapal berhenti terlalu lama bukan sekedar penundaan jadwal. Itu adalah lubang hitam finansial yang menyedot modal setiap jamnya. Kapal-kapal ini adalah mesin yang tidak boleh mati. Mereka tetap harus membayar upah awak, biaya bahan bakar untuk kelistrikan, premi asuransi yang melambung tinggi, hingga biaya operasional standar yang tak kenal kompromi. Di dalam lambung raksasa itu, muatan senilai jutaan dolar belum tentu bisa menunggu tanpa mengalami penyusutan atau konsekuensi logistik lainnya. Itulah alasan brutal mengapa ketika ada jalur yang dianggap memberi peluang untuk keluar, banyak operator akhirnya terpaksa menyesuaikan diri daripada harus terus membusuk di perairan Teluk Persia. Lihat saja apa yang terjadi pada akhir Maret lalu. Sebuah kapal LPG asal India baru bisa menghirup udara bebas setelah menunggu selama berminggu-minggu, itu pun setelah mereka bersedia diarahkan melewati kanal sempit di utara Larak, wilayah di bawah pengawasan ketat Iran. Namun kemenangan kecil itu kontras dengan kenyataan pahit lainnya. Masih ada 18 kapal lain dengan sekitar 485 awak kapal asal India yang masih terombang-ambing tanpa kepastian. Data ini adalah bukti nyata bahwa di Hormuz, waktu adalah kemewahan yang tidak dimiliki semua orang.
Masalahnya, resiko di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekedar urusan diplomasi. Para pelaut ini harus mengemudikan raksasa besi mereka di area di mana sinyal navigasi seringkali diganggu secara sengaja. Tekanan psikologis mereka berada di titik didih. Ancaman serangan fisik belum benar-benar hilang, sementara kelelahan mental mulai menggerogoti kewaspadaan. Otoritas pelayaran internasional bahkan telah mengeluarkan peringatan serius mengenai gangguan navigasi dan kelelahan ekstrim yang dihadapi oleh para pelaut sipil di sekitar Hormuz. Di titik ini, mereka bukan lagi sekedar pelayar, melainkan pion dalam permainan catur geopolitik yang sangat berbahaya. Kini, persoalan di Selat Hormuz tidak lagi berhenti pada kapal yang sekadar mencari jalur aman. Melewati celah sempit ini telah berevolusi menjadi urusan politik dan diplomasi tingkat tinggi. Lautan tidak lagi diatur oleh kompas, melainkan oleh hasil negosiasi di meja-meja kekuasaan. Malaysia, misalnya, melaporkan bahwa kapal-kapalnya baru bisa kembali melintas setelah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak Iran dan negara-negara di kawasan tersebut. Thailand pun setali tiga uang. Mereka berhasil meloloskan satu tanker raksasa hanya setelah koordinasi tingkat tinggi dilakukan. Dan sekarang, Indonesia pun ikut terseret ke dalam pusaran situasi ini. Ini bukan sekadar solidaritas geopolitik, melainkan soal perut bumi pertiwi. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa sekitar 19% kebutuhan minyak nasional, setara dengan 25,36 juta barel, masih sangat bergantung pada pasokan yang harus melewati Selat Hormuz. Gangguan kecil saja di sini bisa berarti guncangan besar bagi stabilitas energi di tanah air. Situasinya begitu mendesak, sehingga pemerintah bersama Pertamina International Shipping kini tengah sibuk membahas detail teknis yang sangat krusial. Fokus utamanya, memastikan dua aset raksasa kita, kapal Pertamina Pride dan Gamsun Noro, bisa melintas dengan aman melalui labirin yang dikendalikan Iran tersebut. Di titik ini, keselamatan kapal-kapal ini bukan hanya soal logistik, tapi soal harga diri dan kedaulatan energi sebuah bangsa. Hormuz kini adalah ujian bagi kekuatan diplomasi kita di panggung dunia. Saat ketegangan di air mencapai titik didih, reaksi dari negara-negara kawasan pun mulai mengeras. Bahrain, yang merasa stabilitas regionalnya terancam, mulai mendorong sebuah langkah ekstrim, sebuah rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Isinya tidak main-main. Mereka meminta penggunaan segala cara yang diperlukan untuk menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka. Dalam bahasa diplomatik, itu adalah kode keras untuk intervensi militer. Draft resolusi tersebut secara eksplisit membuka peluang bagi kekuatan dunia untuk menekan, menghentikan, dan mencegah gangguan apapun terhadap pelayaran internasional di selat paling vital ini. Namun, di gedung PBB, peluru yang ditembakkan bukan berasal dari meriam, melainkan dari hak veto. Usulan keras ini langsung menghadapi tembok besar penolakan. China dan Rusia, dua kekuatan yang memiliki kepentingan strategis berbeda, secara tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah militer tersebut. Sementara itu, negara-negara lain mulai terbelah. Ada yang mendorong jalur diplomasi yang lebih lunak, takut bahwa satu percikan api militer akan membakar seluruh Teluk Persia menjadi perang terbuka. Hasilnya, sebuah kebuntuan total. Fakta pahitnya adalah bahkan untuk sekedar membuka kembali satu jalur laut yang menjadi nadi ekonomi dunia, kekuatan-kekuatan besar ini masih belum bisa sejalan. Dan disinilah letak kecerdikan strategis Teheran. Dalam situasi yang buntu ini, Iran tidak hanya memanfaatkan sempitnya lebar geografis Selat Hormuz, tetapi mereka juga memanfaatkan lambatnya dunia dalam menyepakati cara untuk merespons. Selama para raksasa ini masih sibuk berdebat di New York, Iran tetap menjadi penguasa tunggal yang menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus tetap menunggu di tengah laut. Padahal, jika kita melihat dokumen-dokumen resmi internasional, aturannya sudah sangat jelas dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS secara eksplisit menyatakan bahwa setiap kapal menikmati hak lintas transit di selat internasional seperti Hormuz. Hak itu bersifat absolut dan tidak boleh dihambat oleh negara manapun yang berbatasan dengan selat tersebut.
Bahkan, merespons krisis yang semakin memanas ini, Organisasi Maritim Internasional atau IMO sampai harus menggelar sidang luar biasa pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Sidang yang diikuti oleh lebih dari 120 negara tersebut mengeluarkan desakan kuat untuk melindungi kapal dagang serta para pelaut sipil yang terjepit di sekitar Hormuz. Secara diplomatis, dunia sudah bersuara. Secara hukum, posisi Iran seharusnya lemah. Namun, di tengah deburan ombak Selat Hormuz, tinta di atas kertas UNCLOS tidak memiliki kekuatan yang sama dengan radar militer. Di laut yang berlaku sekarang bukanlah pasal-pasal hukum, melainkan realitas yang jauh lebih keras. Siapa yang diizinkan lewat, siapa yang dipaksa menunggu, dan siapa yang lebih dulu harus merunduk untuk berbicara dengan Teheran. Apa yang sedang dipertaruhkan di sini bukan sekedar ongkos sewa kapal atau fluktuasi harga minyak mentah di pasar London atau New York. Yang sedang diuji adalah fondasi dari tatanan dunia itu sendiri. Apakah jalur perdagangan global masih benar-benar terbuka untuk semua, atau pelan-pelan sudah mulai berubah menjadi gerbang politik yang hanya bisa dibuka dengan izin khusus? Jika akses ke Hormuz mulai bergantung pada hasil negosiasi tertutup, maka kita sedang menuju era baru, di mana geografi adalah senjata dan kebebasan laut hanyalah kenangan masa lalu. Jika Anda berpikir bahwa akses ke Hormuz hanya soal negosiasi diplomatik sesaat, Anda salah besar. Langkah Iran berikutnya jauh lebih terstruktur dan permanen. Pada tanggal 30 Maret, Komite Keamanan Parlemen Iran secara resmi menyetujui apa yang mereka sebut sebagai Strait of Hormuz Management Plan. Ini bukan sekadar dokumen birokrasi biasa. Ini adalah cetak biru untuk mengubah selat internasional menjadi wilayah otoritas penuh. Isi dari rencana ini adalah sebuah pernyataan perang ekonomi yang sangat nyata. Rencana tersebut memuat aturan tentang pungutan uang tol bagi setiap kapal yang melintas. Tidak hanya itu, Iran secara terang-terangan memberlakukan larangan total bagi kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel, serta memberikan pembatasan ketat bagi negara-negara manapun yang ikut mendukung sanksi sepihak terhadap Iran. Meskipun jumlah nominal tol tersebut belum diumumkan secara resmi ke publik, arah kebijakannya sudah sangat jernih. Jalur yang selama beberapa pekan terakhir digunakan Iran untuk menyaring kapal-kapal secara informal, sekarang mulai dibawa ke meja parlemen untuk disahkan menjadi aturan yang tetap dan mengikat. Dengan kata lain, apa yang awalnya dimulai sebagai respons terhadap krisis, kini bertransformasi menjadi institusi penarikan keuntungan yang legal di mata hukum Iran. Dunia sedang dipaksa untuk mengakui bahwa kunci gerbang energi global kini resmi berada di tangan Tehran, lengkap dengan buku tagihan yang siap disodorkan kepada siapa saja yang ingin lewat. Namun, permainan berisiko tinggi ini tidak dibiarkan tanpa jawaban. Di belahan dunia lain, tekanan dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa persoalan ini dibaca dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Pada tanggal 30 Maret, Donald Trump melontarkan ancaman yang bisa mengubah wajah Teluk Persia selamanya. Targetnya bukan lagi kapal patroli kecil, melainkan infrastruktur vital Iran, mulai dari pembangkit listrik, sumur-sumur minyak, fasilitas desalinasi, hingga Pulau Karg. Mengapa Pulau Karg? Karena pulau ini bukanlah daratan biasa. Pulau Karg adalah denyut nadi utama ekonomi Teheran, menangani sekitar 90% dari total ekspor minyak Iran. Sasaran yang disebut Trump ini bukan target sembarangan. Ini adalah jantung energi Iran yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup rezim tersebut. Satu serangan telak di sini akan menghapus semua keuntungan yang sedang Iran kumpulkan dari Selat Hormuz. Namun, di tengah dentuman ancaman militer tersebut, muncul sebuah sinyal anomali dari Washington. Ada indikasi bahwa perang mungkin bisa diakhiri tanpa harus menunggu kondisi di Selat Hormuz benar-benar kembali normal seperti sedia kala. Ini adalah sebuah pengakuan tersirat yang sangat berbahaya.
Jika dunia mulai belajar hidup dengan krisis di Hormuz, maka kita sedang memasuki babak baru dalam sejarah maritim dunia. Jadi, Gavers, pertanyaan besarnya kini tetap menggantung di atas gelombang Teluk Persia. Apakah krisis ini hanyalah sebuah guncangan sementara yang akan berlalu? Atau justru ini adalah fajar dari aturan baru di salah satu jalur minyak paling krusial di dunia? Apakah kebebasan laut internasional sedang sekarat digantikan oleh kedaulatan politik yang transaksional? Satu hal yang pasti, siapapun yang memegang kendali atas Hormuz, dialah yang memegang kendali atas nafas ekonomi dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.